Ta'ala. Di dalam terdengar percakapan antara seorang ibu dan putrinya. Wahai anakku, campurkanlah susu yang baru saja engkau perah tadi dengan sedikit air, kata sang ibu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab melarang kita untuk melakukan kecurangan dengan mencampurkan air ke dalam susu, kata sang anak dengan nada penuh sayang pada ibunya. Anakku, banyak orang yang melakukannya. Lagi pula Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak melihat perbuatan kita, kata sang ibu yang berusaha membujuk anaknya. Ibu, walaupun tidak ada orang yang melihat perbuatan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mengetahui. Dari luar, Khalifah Umar bin Khattab tersenyum dan berkata di dalam hatinya, sungguh luar biasa kehancuran gadis ini. Khalifah Umar bin Khattab segera bergegas pulang dan memanggil putranya yang bernama Ashim bin Umar. Anakku, menikahlah dengan gadis itu. Sungguh ia adalah seorang yang jujur, yang hanya takut kepada Allah, bukan kepada manusia, kata Umar bin Khattab. Beberapa hari kemudian, ia menikahi gadis jujur tersebut. Wahai putra Amirul Mukminin Umar bin Khattab, pantaskah engkau menikahi gadis miskin seperti putrimu, kata sang ibu. Sesungguhnya kemuliaan seseorang tergantung dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Ashim bin Umar. Dari pernikahan tersebut lahirlah Laila yang masyhur dengan sebutan Umi Ashim. Dari kisah ini kita dapat menunjukkan bahwa kejujuran membawa keberkahan dan kemuliaan, di mana ketakutan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih utama daripada keuntungan duniawi, serta pentingnya akhlak mulia sebagai dasar memilih pasangan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa meski tidak ada manusia yang melihat, tapi Allah selalu mengawasi setiap perbuatan kita. Sekian dari kisah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Gunesha Putra dari 10 Merdeka 1, absen 02. Di sini saya ingin menjelaskan riwayat dakwah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pertama-tama sebelumnya di sini saya ingin memberitahu latar belakang Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani lahir pada tahun 1813 di Kecamatan Tanara dan ia meninggal pada tahun 1879 di Mekah, Arab Saudi. Ia dimakamkan di Jannatul Mu'alla, Mekah, Arab Saudi, dan ia memiliki pasangan yang bernama Hamdanah, dan ia memiliki 4 anak. Anak pertama yaitu Nafisa, anak kedua yaitu Maryam, anak ketiga yaitu Nadia, dan yang terakhir Zuhra. Ia memiliki 2 orang tua. Yang pertama, nama ayahnya yaitu Umar, dan yang nama ibunya yaitu Zubaidah. Fase di Indonesia yang kritis terhadap kolonialisme yang berfokus pada pendidikan dan penulisan karya dan pengembangan intelektual. Dakwah dilakukan melalui pendidikan, penulisan kitab-kitab yang diberikan pelajaran langsung kepada murid-muridnya. Ia menjadi sangat ditakuti oleh penjajahan karena banyak murid yang menjadi tokoh perlawanan seperti para pemimpin pemberontakan petani Banten 1888. Fase dakwah yang di Indonesia. 1. Menyuarakan kritik terhadap kolonialisme. Sekitar tahun 1831, Syekh Nawawi Al-Bantani kembali ke Banten dan mulai berdakwah dengan suara kritis terhadap penjajahan Belanda yang membuat diawasi dan dibatasi aktivitasnya. Mempersiapkan perlawanan. Meskipun tidak terlihat langsung dalam aksi fisik, dakwahnya di Indonesia membangkitkan semangat nasionalisme dan kesadaran akan cinta tanah air di kalangan murid-muridnya. Itu dia riwayat Syekh Nawawi Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dari kelas 10 Merdeka 1 absen 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa.
Ia dikenal karena pendekatan dakwahnya yang unik melalui akulturasi budaya, terutama seni tradisi Jawa. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi di Lasem, Majapahit. Ia merupakan putra dari Sunan Ampel dan Dewi Cendrawati. Sunan Bonang mulai melakukan dakwahnya di daerah Kediri dan sekitarnya, lalu tersebar luas di wilayah Tuban dan sekitarnya. Sunan Bonang dikenal sebagai sosok yang gigih, santun dan toleran dalam menyebarkan agama Islam. Tujuan utamanya melalui pendekatan kultural, yaitu menyelipkan ajaran Islam ke dalam kesenian tradisional yang sudah dikenal dan dicintai oleh masyarakat Jawa pada masa itu. Media dakwah yang dilakukannya meliputi 1. Seni musik. Ia memanfaatkan alat musik gamelan dan diyakini bahwa dialah penemu bonang atau gong kecil yang terdapat tonjolan di tengahnya. 2. Karya sastra. Ia mengubah karya sastra sufistik berbahasa Jawa seperti Tombo Ati dan Suluk Wijil yang berisikan ajaran moral dan keagamaan. 3. Ceramah dan khotbah. Melakukan pengajaran langsung yang berisikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disamakan dengan iman dan pengetahuan intuitif atau makrifat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan dari kelas 10 Merdeka 1 nomor absen 04. Di sini saya ingin memberitahukan keteladanan para ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. 1. Gigih dalam berjuang. Untuk mencapai keberhasilan dalam memperjuangkan ajaran agama Islam diperlukan kegigihan dan tekad yang kuat. Para ulama penyebar ajaran agama Islam memiliki sifat pantang menyerah dan gigih dalam memperjuangkan ajaran Islam. Kegigihan dalam berjuang harus diikuti oleh sikap optimis dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama penyebar ajaran agama Islam harus memiliki ilmu Islam secara luas dan mendalam. Para ulama penyebar ajaran agama Islam melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Yang ketiga, sabar. Para ulama penyebar ajaran agama Islam harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi karena menghadapi umat yang memiliki keagamaan budaya, etnis, tingkat pendidikan dan kepribadian yang berbeda-beda. Yang keempat, hidup sederhana. Para ulama penyebar ajaran agama Islam hidup secara sederhana dan bersahaja, meskipun hartanya melimpah. Mereka menyedekahkan semua hartanya dengan terlebih dahulu menyisihkan sedikit hartanya untuk kebutuhan pokok mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wiratara dari kelas 10 Merdeka 1 absen 05. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan Islam ditandai dengan berdirinya kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik seperti Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Iran. Perkembangan Islam semakin meluas seiring dengan banyaknya raja Hindu yang memeluk Islam, sehingga terbentuklah kesultanan Islam di berbagai wilayah. Motif raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam yang mudah, dan Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya kesultanan Islam tidak terlepas dari pengaruh politik luar, seperti periode Khulafaur Rasyidin hingga Kesultanan Turki Utsmani, serta runtuhnya pengaruh Hindu Buddha
Beliau dijuluki sebagai Muhyiddin Adunya, yang artinya pemilik sanad terbanyak di dunia. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Isa Fadani dan ibunya bernama Maimunah binti Abdullah Fadani. Beliau mengabdikan hidupnya untuk mengajar dan menyebarkan ilmu. Beliau juga mengajar di Madrasah Darul Ulum, bahkan sempat menjabat sebagai direktur dan wakil direktur madrasah tersebut. Kontribusinya diantaranya 1. Ahli sanad. Beliau dikenal sebagai pemilik otoritas tertinggi dalam ilmu sanad karena menguasai ribuan keilmuan sanad. 2. Pendiri sekolah. Beliau mendirikan Madrasah Banat Ibtidaiyah yang merupakan madrasah untuk pendidikan kaum perempuan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pendidikan wanita. 3. Penulis produktif. Beliau menulis hampir 100 judul karya dalam bahasa Arab yang mencakup ilmu fikih, hadis, dan ilmu falak. Beliau wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah tahun 1410 Hijriah dan dimakamkan di Mekah. Warisan keilmuannya terus berkembang hingga saat ini melalui berbagai karyanya dan juga murid-muridnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayudia Cinta Salsabila, kelas 10, Merdeka 1, absen 8, ingin menjelaskan Muhammad Salih bin Umar As-Samarani. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Salih bin Umar bin Muhammad Tasmin As-Samarani. Dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Nama Darat diambil dari kawasan Darat, Semarang, tempat beliau mengajar. Masa hidup beliau lahir di Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 Masehi dan wafat di Semarang pada 1903 Masehi. Beliau dikenal sebagai mahaguru bagi banyak tokoh pergerakan Islam dan nasional Indonesia. Murid-murid beliau yang terkenal di antara lain Ki Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Ahmad Dahlan, Raden Ajeng Kartini. Beliau menulis banyak kitab keagamaan, yaitu fikih, akidah, tafsir, tasawuf dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab Pegon. Tujuannya adalah agar ilmu agama lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat awam, terutama orang Jawa. Salah satu karya beliau adalah kitab Faid Ar-Rahman fi Tarjamah Tafsim Kalam Malik Al-Dayan, sebuah terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Jawa Pegon. Kitab ini dihadiahkan kepada R.A. Kartini dan menginspirasinya. Ayah beliau, yaitu Kiai Umar, adalah orang kepercayaan Pangeran Diponegoro. Beliau, yaitu Kiai Soleh Darat, terlibat dalam perjuangan melawan penjajah Belanda melalui jalur pendidikan dan dakwah. Beliau juga menyerukan penolakan terhadap gaya hidup Belanda melalui kitab-kitabnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasha Putri. Saya dari kelas 10 Merdeka 1, absen 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Gresik. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah salah satu tokoh wali songo yang paling senior dan dianggap sebagai pelopor penyebaran agama Islam di Indonesia. Ia dikenal karena dakwahnya yang bijaksana dan tidak memaksa, berfokus pada pendekatan sosial, perdagangan, dan pendidikan. Sebelum itu, ini biografi singkat. Nama aslinya Maulana Malik Ibrahim. Nama lain atau julukannya Syekh Maghribi, Kakek Bantal, atau Maghdum Ibrahim As-Samarqandi. Asalnya diperkirakan berasal dari Samarkand, Asia Tengah, yang sekarang Vietnam. Masa dakwahnya, ia tiba di Jawa sekitar akhir abad ke-14, diperkirakan pada tahun 1391 Masehi dan wafat pada tahun 1419 Masehi. Makamnya terletak di Desa Gapuro, Sukalilo, Kota Gresik, Jawa Timur. Metode dan peran dakwahnya, Sunan Gresik menyebarkan Islam melalui beberapa cara utama, yaitu 1. Perdagangan. Ia memulai dakwahnya dengan berdagang di daerah Pelabuhan Gresik. Hal ini membantunya berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang dan mengenalkan ajaran Islam secara bertahap tanpa menimbulkan kejutan budaya. Yang kedua, ada pendidikan. Ia mendirikan pondok pesantren di daerah Kleran Gresik sebagai pusat pengajaran agama Islam dan mendidik para santri untuk menjadi kader penerus dakwah. Yang ketiga, ada pengobatan gratis. Ia dikenal ahli dalam pengobatan dan sering memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat.
yang membuatnya disukai dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat. Yang terakhir ada pendekatan sosial dan pertanian. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang membuatnya dihormati oleh rakyat biasa hingga keluarga kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Rafiski dari kelas 10 Merdeka 1 nomor absen 10. Di sini saya ingin menyampaikan keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. 1. Gigih dalam berjuang. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia memiliki selalu gigih dalam berjuang mendakwahkan agama Islam. Meski banyak penolakan yang mereka terima dari masyarakat yang memiliki keyakinan lain, para ulama tidak pernah menyerah dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan mereka rela kehilangan waktu, harta, dan usaha tenaganya demi menyebarkan agama Islam. Yang kedua, menguasai ilmu agama yang mendalam. Sebagai ulama penyebar agama Islam, sudah sepatutnya mereka memiliki ilmu yang lebih dalam dibanding orang biasa. Mereka juga tidak harus memahami situasi masyarakat di daerah mereka berdakwah, supaya ajaran mereka dapat diterima oleh masyarakat di daerah tersebut. Yang ketiga, sabar. Ulama penyebar agama Islam harus memiliki kesabaran yang besar. Bukti kesabaran mereka bisa dilihat dari tetap bertahannya mereka pada keyakinan untuk berdakwah meski tantangan datang tak kenal lelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gani Fadilah Kurniawan dari kelas 10 Merdeka 1 absen 11. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, ada teori Gujarat dari Prof. Dr. C. Snow Purwodji. Snow berkeyakinan bahwa tidak mungkin Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Kerajaan Samudra Pasai merupakan wilayah pertama di Indonesia yang menerima ajaran Islam, yaitu pada abad ke-13 Masehi. Dalam teori ini tidak dijelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah ini. Tidak ada mazhab tertentu juga yang berkembang di wilayah Kerajaan Samudra Pasai. Hingga muncul pertanyaan besar, mungkinkah saat Islam datang langsung mampu mendirikan kerajaan yang memiliki pengaruh kekuasaan politik yang besar? Yang kedua, ada teori Mekah dari Prof. Dr. Bui Hamka atau yang saya pegang saat ini. Prof. Dr. Bui Hamka menggunakan berita yang diambil dari berita Cina Dinasti Tang. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Diangkat dari berita Cina Dinasti Tang, ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa masuk oleh saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau pada tahun 1275 Masehi. Itu artinya bukan awal masuknya Islam, melainkan perkembangan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Rivina Angel dari kelas 10 Merdeka 1 dari nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau dikenal juga dengan nama Syarifuddin. Sunan Derajat lahir pada abad ke-15 Masehi sekitar tahun 1470 Masehi dan wafat pada tahun 1522 Masehi. Ia dimakamkan di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur, dan peninggalannya disimpan sebagai bukti perkembangan agama Islam di Gresik dan Lamongan, Jawa Timur. Metode dakwah yang ditempuh oleh Sunan Derajat adalah dengan cara yang bijak dan halus. Ia mengajarkan pengikutnya untuk tidak saling menyakiti. Bersama Muslim, kita harus hidup rukun dan damai, jangan sampai terpecah belah. Ia memperkenalkan agama Islam dengan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara yang bijak dan tidak memaksa. Dalam menyampaikan ajarannya, ia menempuh 4 cara, yaitu 1. Pengajian secara langsung di langgar atau musola. 2. Penyelenggaraan pendidikan di pesantren. 3. Memberi nasihat atau fatwa untuk penyelesaian suatu masalah. 4. Melalui kesenian tradisional, yaitu tembang pangkur, pengudi isi Al-Quran atau mendalami isi Al-Quran.
dengan iringan gamelan. Adapun inti dari ajaran Sunan Derajat adalah catur piulang atau 4 pengajaran. 1. Parang teken marang wongkang kaluhinan wuto atau memberi tongkat kepada orang yang buta. 2. Parang sandang marang wongkang kaliran atau memberi makan kepada orang yang kelaparan. 3. Parang sandang marang wongkang kawadan atau memberi pakaian kepada orang yang telanjang. 4. Parang payung marang wongkang kodanan atau memberi payung kepada orang yang kehujanan. Sekian penjelasan dari saya tentang Sunan Derajat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadiah Nurina dari kelas 10 Merdeka 1 absen 13. Di sini saya akan menceritakan tentang Sunan Kalijaga. Dahulu di daerah Tuban hiduplah seorang pemuda bernama Raden Said. Ia adalah putra Tumenggung Wilatikta, seorang adipati yang dihormati. Sejak kecil Raden Said dikenal cerdas dan berani. Ia tidak tahan melihat penderitaan rakyat sekitarnya. Saat itu banyak rakyat miskin sementara para bangsawan hidup mewah. Karena rasa keadilannya yang tinggi, Raden Said mulai merampok harta orang kaya dan membagikannya kepada rakyat kecil. Ia dijuluki Berandal Lokajaya, sang perampok budiman. Tindakannya itu tetap dianggap salah oleh masyarakat dan keluarganya. Suatu hari, Raden Said bertemu dengan seorang ulama besar yaitu Sunan Bonang. Saat ia berusaha mencuri harta dari Sunan Bonang, ternyata yang diambilnya hanyalah seutas tali dan sebatang tongkat biasa. Namun, tali itu terasa begitu berat di tangannya, seolah menahan seluruh dunia. Ia pun sadar bahwa yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan. Sunan Bonang menasihatinya dengan lembut, lalu mengajarkan bahwa tolong menolong orang miskin tidak harus dengan cara mencuri, tetapi dengan jalan kebenaran dan keikhlasan. Kata-kata itu menyentuh hati Raden Said. Sejak saat itu, ia bertobat dan menjadi murid Sunan Bonang. Setelah bertahun-tahun belajar, Raden Said menjadi seorang wali yang bijaksana. Ia dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dalam menyebarkan Islam, ia tidak memaksa ataupun mengubah budaya Jawa secara langsung. Sebaliknya, ia menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi lokal. Ia menggunakan wayang kulit, tembang Jawa, dan gamelan sebagai sarana dakwah. Melalui lakon wayang, Sunan Kalijaga menyampaikan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesabaran, dan keadilan. Dengan cara itu, masyarakat Jawa dapat menerima ajaran Islam dengan hati terbuka. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Mafaras, absen 14 dari kelas 10 Merdeka 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Sunan Kudus. Identitas dan latar belakang. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shadiq. Ia adalah salah satu dari Wali Songo yang berperan penting dalam menyebarkan Islam di Jawa, khususnya di wilayah Kudus, Jawa Tengah. Beberapa catatan menyebutkan bahwa beliau 1. Berasal dari keturunan Arab. 2. Diduga masih memiliki hubungan dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, walaupun catatan berbeda-beda. 3. Digelari Sunan Kudus karena pusat dakwahnya berada di wilayah Kudus. Peran dalam penyebaran agama Islam. Sunan Kudus dikenal sebagai wali yang sangat bijaksana, toleran, dan penuh strategi dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Jawa dengan menggunakan metode 1. Pendekatan budaya dan kearifan lokal. Sunan Kudus menggunakan tradisi Hindu-Buddha yang sudah dikenal oleh masyarakat sebagai media dakwah agar ajaran Islam bisa diterima tanpa pertentangan. 2. Pemanfaatan seni dan simbol. Beliau memadukan unsur budaya setempat dengan nilai-nilai Islam melalui arsitektur, tradisi, dan pengajaran. 3. Perdamaian dan toleransi. Sunan Kudus terkenal menekankan prinsip harmoni antar umat beragama. Peninggalan Sunan Kudus. Salah satu peninggalan paling terkenal dari Sunan Kudus adalah Masjid Al-Aqsa, atau yang lebih dikenal dengan Masjid Menara Kudus. Keunikan masjid ini adalah 1. Bangunannya dipengaruhi arsitektur Hindu-Buddha, terutama pada bagian menaranya yang menyerupai candi. 2. Dibangun pada tahun 1549 Masehi. 3. Menaranya digunakan untuk menabuh beduk sebagai tanda waktu sholat. Masjid ini menjadi bukti bagaimana beliau memadukan budaya lama dengan syiar Islam sehingga masyarakat mudah menerima ajaran baru. Ajaran toleransi, larangan menyembelih sapi. Sunan Kudus dikenal mengajarkan toleransi dengan cara
melarang umat Islam di Kudus menyembelih sapi, karena sapi adalah hewan yang dimuliakan oleh umat Hindu. Tujuan larangan ini adalah untuk 1. Menghormati keyakinan masyarakat Kudus yang banyak beragama Hindu pada masa itu. 2. Menciptakan hubungan sosial yang damai. 3. Menunjukkan bahwa Islam tidak datang untuk menghancurkan tradisi, tapi menyempurnakannya. Kiprah dalam ilmu dan pendidikan. Sunan Kudus juga dikenal sebagai seorang ulama yang 1. Menguasai fikih, tauhid, dan ilmu Al-Quran. 2. Ahli dalam strategi dakwah. 3. Menjadi guru bagi banyak santri dan tokoh penting. Wafat dan makam. Sunan Kudus wafat dan dimakamkan di Kudus, dekat kawasan Masjid Menara Kudus. Hingga sekarang, makamnya menjadi tempat ziarah dan simbol sejarah masuknya Islam di Jawa. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Nurdiza dari absen 15 kelas 10 Merdeka 1. Di sini saya akan membacakan biografi dari Sunan Ampel. Raden Rahmat atau juga dikenal sebagai Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Cangka atau yang sekarang kita kenal sebagai wilayah Vietnam. Kemudian dia wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya, Jawa Timur. Asal-usul dan keluarga. Sunan Ampel merupakan salah satu dari anggota Wali Songo, yaitu 9 tokoh penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ia lahir di Campa dari pasangan Maulana Malik Ibrahim atau yang juga disebut sebagai Sunan Gresik dan Dewi Chandrawulan. Kemudian Sunan Ampel datang ke Jawa untuk membantu menyebarkan ajaran Islam, terutama di wilayah Jawa Timur. Kemudian beliau menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri dari Adipati Tuban. Kemudian mereka dikaruniai beberapa orang anak, di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Perjuangan dan dakwah. Sunan Ampel dikenal sebagai tokoh yang berperan besar dalam penyebaran ajaran Islam di Jawa Timur. Ia mendirikan pondok pesantren Ampel Denta di Surabaya, yang kemudian menjadi pusat pendidikan Islam pertama di Pulau Jawa. Dari pesantren inilah banyak muridnya yang kemudian menjadi tokoh penting dalam penyebaran ajaran Islam, seperti Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak. Dalam berdakwah, beliau menggunakan cara yang halus, bijaksana, dan penuh toleransi terhadap budaya masyarakat lokal. Ia juga melakukan pendekatan secara bertahap agar ajaran Islam lebih dapat mudah diterima oleh masyarakat. Lalu, ajaran dan filsafat hidup. Sunan Ampel terkenal dengan ajaran Mohimo, yaitu mengombe, tidak berminum-minuman, mau main, tidak berjudi, mau maling, tidak mencuri, mau madat, tidak mengonsumsi narkoba, dan mau kuman, tidak berbuat maksiat. Ajaran inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Wafat dan makam. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Surabaya. Kemudian beliau dimakamkan di Kampung Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Makamnya sering dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Hafizan Abqari dari kelas 10 Merdeka 1 absen 17. Di sini saya akan membacakan surat Al-Imran ayat 16-20 dan menjelaskan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Wa maghtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Faqul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum
wa in aslamu faqad ihtada wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Artinya, ayat ini menjelaskan tentang orang beriman yang bertakwa, yaitu orang yang memohon ampun, bersabar, taat, jujur, dan berinfak. Ayat-ayat ini juga menjelaskan keesaan Allah, kesempurnaan kekuasaannya, dan agama yang diridhoi hanyalah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Fitr Dias dari absen 18. Saya berasal dari kelas 10 Merdeka 1. Saya akan mempresentasikan tentang Sultan Ahmad. Sultan Ahmad adalah salah satu raja dari kerajaan Samudra Pasai yang bergelar Sultan Malik At-Thohir II. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di wilayah Aceh bagian utara. Ia memerintah sekitar tahun 1326 hingga 1348 Masehi. Sultan Ahmad adalah putra dari Sultan Malik At-Thohir dan cucu dari Sultan Malik As-Saleh, pendiri Samudra Pasai. Ia berasal dari keluarga kerajaan Islam yang berpengaruh di Nusantara pada masa itu. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad, Samudra Pasai telah menjadi kerajaan maritim yang maju dan makmur. Letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan Selat Malaka, menjadikan Pasai sebagai pusat perdagangan internasional, tempat bertemunya para pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Asia Tenggara. Komoditas utama yang diperdagangkan adalah lada dan emas, yang menjadi sumber kemakmuran kerajaan. Sebagai raja, Sultan Ahmad berupaya menjadikan kerajaan Samudra Pasai jadi kuat dengan berbagai cara. Ia mendorong penyebaran agama Islam, memperkuat pemerintahan yang berbasis syariat Islam, serta menjaga hubungan dagang dengan negara lain agar kerajaan tetap makmur dan dikenal luas. Selain itu, ia mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, sehingga Samudra Pasai menjadi salah satu pusat Islam terpenting di Nusantara pada masa itu. Sultan Ahmad wafat sekitar tahun 1348 Masehi. Dan setelah masa pemerintahannya, kejayaan Samudra Pasai mulai menurun seiring munculnya kerajaan baru seperti Aceh, Darussalam, dan Malaka. Namun, peran Sultan Ahmad tetap dikenang sebagai raja yang berupaya menjadikan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam yang kuat, makmur, dan berpengaruh di Nusantara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariza Putri dari kelas 10 Merdeka 1 dari absen nomor 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah salah satu wali Songo yang lahir pada tahun 1450 Masehi dengan nama asli Syarif Hidayatullah. Ia merupakan putra dari seorang Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Jamaluddin Akbar, kakek dari Syarif Hidayatullah, adalah seorang mubaligh besar dari Gujarat, India yang dikenal dengan Syekh Maulana Akbar. Ia merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Husain bin Ali. Sejak muda, ia mempelajari ilmu agama di berbagai pusat pendidikan seperti Mesir dan Baghdad. Setelah menetap di Jawa, ia kembali ke Cirebon dan menikah dengan Nyi Ratu Pakungwati, putri dari seorang pangeran Cakrabuana. Ketika Cakrabuana menua, kekuasaan Kesultanan Cirebon diserahkan kepada Sunan Gunung Jati. Metode yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati secara damai dan bertahap, antara lain yang pertama ada Mau'idlah Hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang baik. Yang kedua ada Al-Hikmah,
yaitu cara-cara yang bijaksana. Yang ketiga, tadaruj, yaitu tingkatan belajar seorang murid. Yang keempat, ada ta'awun, saling menolong. Yang kelima, ada musyawarah. Dan yang terakhir atau yang keenam, ada pembentukan kader dai. Sekian penjelasan singkat tentang Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merina Isdihar dari kelas 10 Merdeka 1 nomor absen 20. Di sini saya ingin sedikit menyampaikan tentang Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa kerajaan Ternate ke-18 yang memerintah sekitar 1486 hingga 1500. Beliau adalah penguasa Ternate pertama yang secara resmi menggunakan gelar Sultan. Sebelumnya Kolano, setelah memeluk Islam di akhir abad ke-15. Sultan Zainal Abidin dianggap sebagai peletak dasar Islam di kerajaan Ternate. Beliau merombak sistem pemerintahan kerajaan, menjadikan syariat Islam sebagai dasar. Beliau juga sempat ke Jawa untuk memperdalam agama Islam. Sekembalinya beliau dari Jawa, beliau membawa ulama, salah satunya Tuhu Hanalun, dan mendirikan madrasah atau sekolah Islam pertama di Ternate untuk mempelajari Al-Quran dan ilmu agama. Perubahan yang dilakukannya di Ternate diikuti oleh kerajaan-kerajaan di Maluku, mempercepat proses Islamisasi di wilayah tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misha Ramadhani Dekani Putri dari absen 21 kelas 10 Merdeka 1. Saya di sini akan menceritakan biografi tentang Sultan Alauddin Riayat tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Sultan Alauddin Riayat adalah salah satu raja besar dari Kesultanan Aceh Darussalam. Ia mulai memerintah tahun 1538 sampai 1571 Masehi. Dan ia dikenal sebagai raja yang bijaksana, berani, dan membawa Aceh menuju masa kejayaannya. Pada masa pemerintahnya, Aceh berkembang pesat dalam bidang perdagangan, militer, dan agama. Tahun 1538, Sultan Alauddin Riayat Shah naik tahta menggantikan raja sebelumnya. Ia mulai membangun kekuatan kerajaan, memperbaiki pemerintahan, dan menyatukan daerah-daerah di bawah kekuasaan Aceh. Tahun 1539, Sultan memperluas wilayah kekuasaan Aceh ke timur Sumatera seperti Deli dan Aru. Sultan memperkuat pasukan darat dan laut. Tahun 1540, Aceh dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat. Sultan memperhatikan kekuatan kapal perang dan pelabuhan agar bisa bersaing dengan bangsa Portugis yang telah menguasai Malaka. Tahun 1541 sampai 1542, Sultan mempererat hubungan dagang dengan pedagang dari Arab, Turki, Gujarat, Turki, dan Turki Utsmaniyah yang menjadikan pelabuhan Aceh sangat ramai dikunjungi dari pedagang dari luar negeri. Tahun 1543 sampai 1544, Aceh berkembang menjadi pusat perdagangan dan rempah di Asia Tenggara dan menjalin hubungan diplomatik dengan Kesultanan Turki Utsmaniyah untuk meminta bantuan dalam menghadapi Portugis. Tahun 1545 sampai 1546, Turki mengirim bantuan kepada Aceh berupa meriam dan ahli prajurit untuk memperkuat kekuatan Aceh. Tahun 1547 sampai 1548, Aceh melancarkan serangan pertama di Malaka. Meskipun serangan ini belum berhasil mengalahkan Portugis, serangan ini menunjukkan keberanian dan kekuatan Aceh. Tahun 1549 sampai 1550, Aceh berhasil menguasai wilayah Pidi dan Pasai dan menjadi pusat penyebaran agama Islam, serta menarik banyak ulama dan pelajar. Tahun 1551, Sultan bekerja sama dengan Kerajaan Johor dan Kerajaan Melayu untuk menyerang Portugis di Malaka. Tahun 1552 sampai 1555, Sultan memusatkan perhatian kepada pembangunan ekonomi dengan memperbaiki pusat perdagangan, pelabuhan, dan pajak untuk meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Tahun 1556 sampai 1560, Aceh menjadi
mencapai kemakmuran dan dikenal sebagai Serambi Mekah. Tahun 1561 sampai 1565 Aceh berkembang pesat. Aceh memperkuat hubungan dengan kerajaan Islam lain di Nusantara. Tahun 1566 sampai 1570 Aceh berkembang pesat menjadi pusat perdagangan terutama rempah-rempah. Tahun 1571 Sultan Alauddin Riayat Shah wafat setelah memerintah 33 tahun. Pada masa pemerintahnya, Sultan Alauddin Riayat Shah mencapai masa kejayaannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Nafisa Hidayatun Niswa dari kelas 10 Merdeka 1 absen nomor 22. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Syekh Abdul Somad Al-Palimbani yang dalam beberapa manuskrip disebut sebagai Abdul Sayyid Abdul Rahman Abdul Somad Al-Palimbani adalah tokoh ulama asal Palembang yang hidup pada abad ke-18. Ia menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam di dunia Melayu. Ia lahir dari keluarga yang religius, ayahnya berasal dari Yaman dan ibunya berasal dari Palembang. Pada usia muda, ia menimba dasar-dasar ilmu di Palembang sebelum akhirnya merantau ke Mekah Madinah. Perjalanan panjang ini mengubah hidupnya. Di sana ia berguru pada ulama-ulama besar seperti Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, pendiri tarekat Samaniyah, dan Syekh Daud Al-Fatani. Dari sini ia membangun reputasi sebagai ahli tasawuf dan fikih yang mendalam ilmunya. Dia di sana tidak hanya aktif dalam belajar, tetapi juga mengajar dan menulis. Karyanya seperti Hidayatus Salikin dan Syarus Salikin yang memadukan ajaran Imam Al-Ghazali dan kebudayaan Melayu yang mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara. Ia menekankan pentingnya kedisiplinan dan keseimbangan antara kehidupan spiritual. Ia wafat pada abad ke-18 dan ada beberapa informasi yang menyatakan bahwa ia wafat dalam membela dan membantu rakyat dan masyarakat Patani membela politik. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nabila dari absen 23. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hikmah yang bisa diperoleh dari mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Hikmah yang pertama, Islam itu tidak berkembang dengan sendirinya, tetapi harus ada orang yang menjadi pelaku sejarah dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang kedua, dalam sejarah mengembangkan ajaran Islam, dibutuhkan pengorbanan tenaga, waktu, dan harta yang dilandasi dengan niat untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tegak di muka bumi. Kewajiban ini sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap muslim yang memperoleh petunjuk dan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menganggap semua manusia itu sama. Tidak ada hak bagi seorang manusia untuk berbeda-bedakan sesamanya. Islam telah berhasil mengubah masyarakat Indonesia yang menganut sistem kasta menjadi masyarakat yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. Yang keempat, melepaskan masyarakat Indonesia dari tradisi menyembah berhala dan mendewakan raja-raja. Ajaran Islam membimbing mereka untuk berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, semangat para pendahulu yang sangat gigih dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, patut dicontoh oleh generasi masa kini. Mereka rela meninggalkan keluarga dan tempat tinggalnya untuk menuntut ilmu hingga ke negeri yang jauh. Hikmah yang keenam, semangat para pejuang muslim yang rela berkorban demi keutuhan bangsa dan negara juga patut diteladani. Ada banyak hal yang dapat dilakukan oleh generasi muda untuk kemajuan bangsa. Misalnya, belajar dengan tekun, aktif dalam berorganisasi dan kegiatan masyarakat. Dan hikmah yang terakhir, berjuang tanpa pamrih demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sudah dilakukan para juru dakwah di masa lalu yang giat dalam menyebarkan ajaran Islam dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun.
Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Octavia Ulansa Fitri, absen 26 dari 10 Merdeka 1. Saya akan menjelaskan biografi tentang Dato' Ri Bandang. Dato' Ri Bandang adalah tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Ia adalah ulama yang berasal dari kota tengah Minangkabau. Nama aslinya adalah Abdul Makmur dan memiliki gelar sebagai khatib tunggal. Ia merupakan murid dari Sunan Giri, seorang wali dari Jawa Timur. Dato' Ri Bandang dan dua rekannya, Dato' Ri Tiro dan Dato' Sulaiman, diutus oleh Sunan Giri untuk melakukan strategi dakwah sebagai bentuk penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Awal pengembaraan Dato' Ri Bandang, Dato' Ri Tiro dan Dato' Sulaiman, yakni pada tarik 10 Rabiul Awal 1013 Hijriah. Perjalanan Dato' Ri Bandang dimulai pada tahun 1905 Masehi. Ia menyebarkan agama Islam di kerajaan Goa karena merupakan kerajaan paling maju di masanya. Ketika sampai di pelabuhan, kedatangannya langsung disambut oleh Raja Talo, I Malikandai Mayori Karai Kataka, yang langsung menemuinya. Ternyata selama perjalanan menuju pelabuhan, Karai Kataka bertemu dengan sosok tua yang menanyakan tujuan perjalanannya. Kemudian sosok tua tersebut menuliskan sesuatu di jari Karai Kataka. Ternyata tulisan tersebut adalah surat Al-Fatihah. Dato' Ri Bandang yang mendengar pertemuan itu pun mengatakan bahwa sosok tua tersebut adalah Nabi Muhammad. Pertemuan antara Raja Talo dengan Nabi Muhammad dalam bahasa Makassar adalah Makassari Nabi Muhammad Ributaya Ritalo, yang jika diterjemahkan artinya Nabi Muhammad menjelma atau menampakkan diri di kerajaan Talo. Pertemuan antara Raja Talo dengan sosok tua yang disebut-sebut Nabi Muhammad itulah yang menjadi awal masuknya Islam di kerajaan Goa. Hal ini ditandai dengan masuk Islamnya Raja Talo I Malikandai Mayori Karai Kataka dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Raja pun mendapat nama Islam yakni Sultan Abdullah Awalul Islam. Penerimaan Islam ini terjadi pada malam Jumat 9 Jumadil Awal 1014 Hijriah atau 22 September 1605 Masehi. Setelah Raja Talo memeluk Islam, kemudian Raja Goa ke-14 Imangarangi Dayang Mangabia juga menyatakan keislamannya yang kemudian diberi nama Sultan Alauddin. Peresmian ini turut dikuatkan dengan keluarnya dekret tertanggal pada 9 November 1607 Masehi atau 19 Rajab 1016 Hijriah oleh Sultan Alauddin, yang berisi 1. Islam menjadi agama kerajaan yang dianut masyarakat. 2. Kerajaan Goa Talo menjadi pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Dato' Ri Bandang wafat dan dimakamkan di utara kota Makassar, tepatnya di Jalan Sinasara, Kelurahan Kaluku Godoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar. Ia dimakamkan di kompleks pemakaman bersama dengan 61 makam pengikutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raca Cianti dari kelas 10 Merdeka 1 absen 27. Saya ingin memperkenalkan biodata Syekh Mahfuz Al-Tarmasi kepada kalian. Syekh Mahfuz Al-Tarmasi memiliki nama lengkap Muhammad Mahfuz bin Abdullah bin Abdul Manan bin Diponegoro Al-Tarmasi Al-Jawi. Ia lahir di Tarmasi, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, pada tanggal 12 Jumadil Awal 1285 Hijriah atau 31 Agustus 1842 Masehi. Ia meninggal di Mekah pada malam Senin di awal bulan Rajab 1338 Hijriah saat berusia 53 tahun, serta dimakamkan di Makrabah Al-Ma'lam. Penisbatan Al-Tarmasi dalam namanya menunjukkan asal kelahirannya, yakni Desa Tarmasi, Pacitan. Sebagian kalangan justru lebih mengenalnya dengan nama Syekh Mahfuz Tarmas. Ia lahir dari kalangan pondok pesantren serta pengetahuan agama yang kuat. Keluarga besarnya lahir dari pondok pesantren
yang dipandu oleh KH Abdul Manan, kakek Syekh Mahfuz Darmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafan Wijaya dari kelas 10 Merdeka 1 nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah adalah sultan ketiga dari dinasti Mewkuwata Alam, sekaligus pendiri dari sultan pertama Kesultanan Aceh Darussalam, yang bertahta dari tahun 1455 sampai meninggal tahun 1530. Ia memulai kampanye militer untuk menguasai bagian utara Sumatera pada 1520. Kampanye pertamanya adalah Daya di sebelah barat laut yang merupakan Tom Pires sebelum mengenal Islam. Selanjutnya pasukan melebarkan sayap sampai ke pantai timur yang terkenal kaya akan rempah-rempah dan emas. Untuk memperkuat perekonomian rakyat dan kekuatan militer laut, maka didirikanlah banyak pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafadika Putra Sandi dari kelas 10 Merdeka 1 nomor absen 29 ingin memperkenalkan tokoh Tuan Tunggang Parangan. Tuan Tunggang Parangan adalah tokoh seorang ulama dari Minangkabau yang mengislamkan penduduk Makassar dan kemudian menyebarkan agama Islam di Kerajaan Kutai, Kartanegara di timur Pulau Kalimantan pada tahun 1575. Ia berhasil mengajak Raja Mahkota I menganut agama Islam. Ia melakukan Islamisasi bersama Raja Aji Dilanggar 1600 sampai 1605 yang memerintah Kerajaan Kutai setelah Raja Mahkota I. Ini dia perjalanan penyebaran agama Islam Tuan Tunggang Parangan. Pada abad ke-16, Kesultanan Aceh Darussalam mendapatkan permintaan dari Kerajaan Ternate untuk melakukan penyelesaian perselisihan akibat perbedaan keyakinan. Mereka mengutus 3 ulama, yakni Abdullah Makmur, Sulaiman, dan Abdul Jawad. Saat di Gresik, Jawa Timur, mereka bertemu dengan Tuan Tunggang Parangan yang memiliki tugas yang sama. Lalu mereka sepakat untuk berdakwah bersama ke Sulawesi Selatan. Lalu saat mereka tiba di Sulawesi Selatan, mereka berhasil mengajak penduduk Ternate untuk menganut agama Islam. Tuan Tunggang Parangan dan Abdullah Makmur melanjutkan perjalanannya menuju ke Makassar. Mereka kembali menuai kesuksesannya dalam mengajak penduduk Makassar untuk menganut agama Islam. Tunggang Parangan dan Datuk Eri Bandang kemudian menyeberangi Selat Makassar menuju Pulau Kalimantan. Mereka memasuki muara Sungai Mahakam menuju Pelabuhan Kutai. Namun di tengah perjalanan mereka mendengar bahwa sebagian orang di Makassar kembali ke kepercayaannya semula. Lalu Abdullah Makmur atau Datuk Eri Bandang melakukan kembali perjalanan ke Makassar untuk melakukan keyakinan Makassar untuk memeluk agama Islam kembali. Abdullah Makmur kemudian berhasil mengajak kembali penduduk Makassar untuk memeluk agama Islam kembali. Sementara Tuan Tunggang Parangan tetap melakukan dakwahnya kembali ke Kalimantan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Pratiwi, saya dari kelas 10 Merdeka 1. Saya dari absen 30. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kalimantan Selatan. Beliau lahir pada tanggal 17 Maret 1710 Masehi di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau wafat pada tanggal 13 Oktober 1812 Masehi dan dimakamkan di Galampayan, Martapura. Beliau mempunyai beberapa peran dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama yaitu pendidikan. Dalam peran ini beliau membangun pondok pesantren yang bernama Dalam Pagar dan melahirkan banyak ulama besar dari pesantren tersebut. Beliau juga menulis kitab yang bernama Sabilul Muhtadin, yaitu kitab fikih yang dipelajari di Nusantara. Serta beliau juga menjadi penegak syariat Islam, yaitu berperan dalam pemurnian ajaran agama Islam yang dinilai sesat.
ada takwah yaitu bil lisan, yaitu dalam lisan, bil kitabah yaitu melalui tulisan, dan bil hal yaitu dalam keteladanan. Berikut merupakan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ananda dari absen 31 kelas 10 Merdeka 1. Sunan Giri adalah salah satu tokoh Wali Songo dengan nama bayi Raden Paku. Dia lahir pada tahun 1442 di Belambangan, Banyuwangi. Ia adalah putra dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu yang dihanyutkan ke laut karena intrik politik. Lalu ditemukan dan diadopsi oleh Nyai Gede Pinarti dan diberi nama Joko Samudro. Setelah dewasa, ia belajar agama kepada Sunan Ampel dan menjadi teman sekelas Raden Patah. Raden Paku menjadi Sunan Giri karena ia mendirikan pesantren di Bukit Sidomukti, Gresik, tempat penyebaran agama Islam dan kekuasaan politik disebut Giri Kedaton. Dan ia juga menciptakan tembang dan permainan anak-anak untuk mempermudah penyebaran agama Islam di Madura dan Pulau Nusantara lainnya. Sunan Giri mendapatkan gelar Prabu Satmata karena pengaruhnya yang besar terhadap agama dan politik. Sunan Giri menunjukkan kagumnya ketika pesantrennya diserang oleh pasukan Majapahit, di mana penanya berubah menjadi keris yang mampu mengusir musuh. Peninggalan Sunan Giri antara lain masjid, kerajaan, dan permainan tradisional. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16 di Giri, Gresik. Sampai saat ini makamnya menjadi ziarah penting. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahla Syakira Arifin dengan nomor absen 23. Di sini saya dari kelas 10 Merdeka 1. Saya akan menjelaskan biografi dari Syekh Nuruddin Araniri. Syekh Nuruddin Araniri atau nama lengkapnya Syekh Nuruddin Muhammad Ibnu Ali Ibnu Hasanji Ibnu Muhammad Hamid Araniri Al-Qais yang merupakan seorang ulama dan penasehat Kesultanan Aceh pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani. Beliau mengawali karir intelektualnya dengan belajar di Ranir, India. Kemudian beliau mengembara untuk menuntut ilmu di berbagai tempat, bahkan ke kampung nenek moyangnya yaitu Tarim Hadramaut. Karena ayahnya disebutkan berasal dari Yaman dan akhirnya menetap di India, sedangkan ibunya berasal dari Melayu. Setelah beberapa tahun di Tarim, beliau kemudian berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmunya kepada para ulama di sana. Setelah menjadi seorang alim besar, Syekh Nuruddin Araniri kemudian pulang ke Ranir sebagai tempat yang maju di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda selama 29 tahun. Aceh menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Pada kedatangan pertamanya di Aceh, Syekh Nuruddin Araniri belum memiliki pengaruh yang besar karena yang menjadi mufti kerajaan Aceh pada saat itu adalah Syekh Samsuddin Pasai. Setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, selanjutnya Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Sani, suami dari Ratu Safiatuddin. Walau hanya bertahan 4 tahun lamanya karena beliau wafat pada tahun 1641. Pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Sani, Syekh Nuruddin Araniri diangkat menjadi mufti kerajaan. Beliau banyak menyusun karya tulisnya, salah satunya yaitu kitab Siratal Mustaqim. Setelah berganti kekuasaan dari Sultan Iskandar Sani kepada Ratu Safiatuddin, maka terjadilah peristiwa huru-hara yang disebabkan oleh fatwa Syekh Nuruddin Araniri yang memerintahkan untuk membakar seluruh kitab-kitab yang berpaham Wujudiyah, terutama karya Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Samsuddin Pasai, hingga dibuatlah debat secara terbuka. Disebutkan setelah perdebatan itu, beliau kemudian kembali ke negerinya yaitu Ranir. Selain seorang penulis yang dikenal produktif dengan berbagai karyanya, beliau juga dikenal sebagai salah satu tokoh tasawuf dengan tarekat Rifaiyah sekaligus seorang mursyid. Syekh Nuruddin Araniri sebagaimana ditulis oleh Kiai Sirajuddin Abbas merupakan salah satu tokoh penting dalam mazhab Syafi'i. Dengan berbagai karyanya yang berjumlah puluhan judul telah menempatkannya sebagai ilmuwan Nusantara yang diperhitungkan. Walau kiprah beliau tidak lama di Aceh,
Namun karya tulis dan pemikiran beliau telah mampu mewarnai para ulama sesudahnya. Setelah kepulangan beliau ke India, beliau wafat pada tahun 1658. Maka Mufti Kerajaan Aceh digantikan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syasha Sabia Amani dari kelas 10 Merdeka 1 absen 33. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Sultan Malik Al-Saleh. Nama asli beliau adalah Merasilu. Tempat lahirnya tidak diketahui secara pasti. Wafat pada tahun 1297 Masehi di Samudra Pasai. Pasangan beliau yaitu Putri Ganggang dari Perlak. Keturunannya Muhammad Malikul Zahir dan Malikul Mansur. Merasilu atau Sultan Malik Al-Saleh merupakan pendiri dan raja pertama Samudra Pasai. Ia memeluk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail dari Mekah. Setelah masuk Islam, ia bergelar Sultan Malik Al-Saleh dan berkuasa selama 29 tahun. Sultan Malik Al-Saleh adalah satu-satunya raja yang bisa membaca Al-Quran pada abad ke-13 dahulu. Ia adalah Sultan Islam pertama di Nusantara yang berhasil menyebarkan ajaran Islam ke seluruh pesisir utara Sumatera dan sekitarnya. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat di bawah pemerintahannya, terutama di sektor perdagangan. Ia juga memperkenalkan dan mencetak mata uang dirham emas dan menguasai Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Sultan Malik Al-Saleh membangun masjid dan pusat-pusat pendidikan untuk mendukung pengembangan intelektual umat Islam. Banyak ulama dari Jawa membina ilmu di Samudra Pasai. Samudra Pasai menjadi pusat pengembangan Islam di Nusantara. Setelah wafat, ia meninggalkan warisan berupa Samudra Pasai yang menjadi contoh kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Malik Al-Saleh dimakamkan di Desa Beringin, Kecamatan Samudra di Aceh Utara. Di nisan beliau tertulis aksara Arab yang artinya ini adalah makam almarhum yang diampuni, yang kuat dalam beribadah, dan sang penakluk yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Gistias dari kelas 10-1 absen 34. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ulama saya yaitu Syekh Abdul Rauf Al-Singkili. Syekh Abdul Rauf Al-Singkili juga dikenal sebagai Tengku Syiah Kuala. Dia adalah seorang ulama dari Banda Aceh dan tokoh yang sangat berpengaruh dalam penyebaran serta pendidikan Islam di Nusantara pada abad ke-17. Beliau lahir di Singkel, Aceh tahun 1024 Hijriah. Nama lengkap beliau adalah Aminuddin Abdul Rauf bin Al-Jawi Al-Fansuri Al-Singkili. Kontribusi dan pengaruh beliau adalah dia berperan sebagai maha guru bagi banyak ulama Nusantara pada abad 17 dan 18. Karya penting beliau adalah beliau memiliki tarjuman Al-Mustafid, yaitu tafsir Al-Quran lengkap ke-30 juz pertama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Atas jasa-jasa beliau, nama beliau diabadikan sebagai nama universitas ternama di Aceh, yaitu Universitas Syiah Kuala. Universitas Syiah Kuala adalah perguruan tinggi negeri tertua di Provinsi Banda Aceh yang didirikan secara resmi pada 2 September 1961. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vanessa Agustia dari nomor absen 35 dari kelas 10 Merdeka 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Muria. Sunan Muria termasuk salah satu tokoh yang lahir pada abad ke-15 Masehi dan wafat pada awal abad ke-16 Masehi. Ia dimakamkan di Gunung Muria, Kudus, Jawa Barat. Nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Sahid Al-Raden Al-Watroh. Ia merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sarah binti Awana Ishak. Ia menikah dengan Dewi Sudina yang merupakan putri dari Sunan Muria.
penyebaran wilayah Islam yang dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Sunan Muria juga berdakwah di beberapa wilayah yaitu Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Sekian. Saya, Zafira Fernanda dari absen 36 akan menjelaskan hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, menganggap semua manusia itu sama. Tidak ada hak bagi seorang manusia untuk membeda-bedakan sesamanya. Islam berhasil mengubah masyarakat Indonesia yang menganut sistem kasta menjadi masyarakat Indonesia yang memiliki harkat, martabat, dan hak-hak yang sama. Yang kedua, melepaskan masyarakat Indonesia dari tradisi menyembah berhala dan mendewakan raja-raja. Islam mengajarkan kita untuk berdoa dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, semangat para pendahulu yang giat dalam menuntut ilmu, terutama dalam ilmu agama, patut dicontoh oleh generasi masa kini. Mereka rela meninggalkan keluarga dan tempat tinggalnya ke negeri yang jauh untuk menuntut ilmu. Yang keempat, semangat para pejuang muslim yang rela berkorban untuk menjaga umat bangsa dan negara juga patut diteladani. Misalnya dengan belajar dengan tekun dan aktif dalam organisasi. Yang kelima, berjuang tanpa pamrih demi menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini telah dilakukan oleh juru dakwah di masa lalu yang giat menyebarkan agama Islam dengan ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun.